Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi kitabih wa syarrafana bi khitabih wa ja'alana min ansarihi wa ahzabihi wa nasyiri dinih wa addabana bi adabih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudah, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, jangan sombong. Jangan sombong. Tidak ada satupun alasan yang bisa dibenarkan untuk kita bersikap sombong. Sebanyak apapun harta kita, itu bukan alasan untuk sombong. Karena harta itu bukan milik kita, cuma titipan Allah buat kita. Setinggi apapun jabatan dan kedudukan kita, bukan alasan untuk sombong. Seluas dan sedalam apapun ilmu kita, bukan alasan untuk sombong. Setampan dan secantik apapun wajah kita, seindah apapun body kita, fisik kita, bukan alasan pembenar untuk sombong. Yang berhak untuk sombong adalah yang menciptakan harta, jabatan, dan semuanya. Yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Itulah yang berhak untuk sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sombong adalah salah satu sifat yang melekat pada Allah, Al-Mutakabbir. Dan sombong adalah salah satu sifat Allah yang tidak boleh kita contoh. Banyak sifat Allah yang semestinya kita contoh. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih Penyayang. Kita harus mencontoh sifat itu. Al-Adil, Allah bersifat adil, kita harus mencontoh sifat itu. Nah, sebaliknya Al-Mutakabbir, sifat sombong, ini salah satu sifat yang tidak boleh kita contoh. Manusia haram memiliki sifat sombong. Di surah Luqman ayat 18, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ولا تصعر خدك للناس. Janganlah kamu melengos dari memandang seseorang karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan pula kamu berjalan di muka bumi dengan sikap angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan setiap orang yang sombong dan bangga diri. Saudaraku yang beriman, yang berbahagia, yang semoga selalu mendapatkan cucuran rahmat Allah. Apa sih sombong itu? Apa sombong itu? Dalam hadis sahih, Rasul memberikan definisi sombong. Kata beliau, sombong adalah
batarul haq wa ghamtun nas. Pertama, menolak kebenaran. Ketika kita salah, ada orang yang ngasih meluruskan kita, kita tolak, sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas, menghina orang lain. Itu bagian dari sombong. Dan seseorang akan menghina orang lain ketika dirinya merasa lebih baik dibanding orang lain itu. Menghina orang miskin karena merasa dirinya kaya, sombong. Menghina orang yang baca Qur'annya salah karena merasa dirinya Qur'annya benar, sombong. Menghina orang-orang rendahan karena merasa dirinya orang tinggi, sombong. Sombong. Jadi ingat, jangan pernah sombong. Sombong karena alasan apapun. Karena sedikit saja kesombongan itu ada dalam hati kita, kita tidak akan masuk surga. Sedikit saja kesombongan ada di dalam hati kita, kita tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Ingat ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah subhanahu wa ta'ala al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari wa man naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah selendangku, wal 'azamatu izari, keagungan itu adalah sarungku, pakaianku. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapapun yang mengambil salah satu dari dua hal itu, mengambil kesombongan atau mengambil keagunganku, alqaituhu fi jahannam, aku akan masukkan dia, aku akan lemparkan dia ke dalam jahannam. Di hadis ini tidak ada sabda Rasul atau firman Allah, hadis qudsi, tidak akan masuk surga. Tapi di hadis berikutnya ini, bahwa siapapun yang ada kesombongan dalam hatinya, meskipun cuma seberat biji sawi, tidak akan masuk surga. Di hadis berikutnya, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ay yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hadis riwayat Imam Muslim 147 dan Imam At-Tirmidzi. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Siapapun muslim, siapapun mukmin yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun cuma seberat biji sawi, tidak akan masuk surga. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seseorang itu ada yang suka pakaian cakep, ada suka sendal cakep. Apakah itu termasuk sombong? Jawaban Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Suka pakaian cakep, suka sendal cakep, suka kendaraan cakep, itu tidak termasuk sombong.
Al-kibru, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Salah diluruskan, nggak terima. Merasa dirinya lebih alim, sombong. Wa ghamtun nas, menghina orang lain. Itulah sombong. Saudaraku yang berbahagia, benarkah seorang muslim mukmin yang punya sedikit sombong di hatinya tidak akan masuk surga? Padahal dia rajin sholat, rajin puasa, banyak sedekah, sedikit kesombongan di hati tidak akan masuk surga. Benarkah seperti itu? Betulkah seperti itu? Jika benar, Masya Allah, betapa celakanya kita. Yakin mayoritas kita pernah punya kesombongan. Bahkan boleh jadi ada rasa sombong. Jika tidak benar, lantas bagaimana dengan hadis riwayat Imam Muslim tadi? Muslim 147 dan Imam At-Tirmidzi. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan, walaupun cuma seberat biji sawi. Sudah tentu hadis itu harus ditafsirkan. Hadis itu harus ditafsirkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata para ulama menafsirkan hadis tentang sombong tadi. Para ulama menafsirkan hadis sombong tadi. Sebelum kita tahu tafsirnya, kesombongan yang bagaimana yang akan menjadikan seorang muslim mukmin tidak akan masuk surga, terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa seluruh ulama sepakat bahwa sifat sombong adalah merupakan salah satu dosa besar. Sifat sombong adalah merupakan salah satu dosa besar. Dzakarud Dzahabi annal kibra minal kabair. Imam Az-Zahabi menuturkan bahwa sifat sombong itu termasuk dosa besar, termasuk bagian dari al-kabair. Wastadalla bi ayatin wa ahadits adidatin. Di kitabnya itu beliau kemukakan banyak ayat-ayat dan banyak hadis-hadis yang mengisyaratkan, yang menunjukkan bahwa kesombongan adalah merupakan dosa besar. Dalam kitab Nadratun Naim fi Makarimi Akhlaqir Rasulil Karim. Saudaraku yang berbahagia, Sumakala, bahkan selanjutnya Imam Az-Zahabi berkata, wa asarrul kibri man yatakabbaru 'alal ibadi bi'ilmih. Dan sombong yang paling buruk, sombong yang buruk itu adalah ketika seseorang yang oleh Allah dianugerahi ilmu menyombongkan ilmunya terhadap hamba Allah. Menyombongkan ilmunya terhadap Allah. Itu kesombongan yang sangat buruk, kata Imam Az-Zahabi. Fa inna hadza lam yanfa'hu ilmu. Orang yang seperti itu, orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah, kok menyombongkan ilmunya dengan menista, merendahkan, menghina orang yang dipandang ilmunya di bawah dia, itu ilmunya tidak akan manfaat buat dia. Saudaraku yang berbahagia, bahkan Imam Az-Zahabi berkata, fahadha min akbaril kabair. Menyombongkan ilmu yang Allah ujikan, Allah anugerahkan kepadanya, itu termasuk dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Beliau melanjutkan dengan hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun cuma seberat biji sawi. Lantas sombong seperti apa yang akan menyebabkan seseorang tidak akan masuk surga? Ingat, seluruh ulama sepakat sombong termasuk dosa besar. Dosa besar tidak berarti kita nggak akan masuk surga.
pelaku dosa besar tidak otomatis dia haram masuk surga. Enggak, tetap pelaku dosa besar masih punya harapan masuk surga. Nah, sombong seperti apa yang menyebabkan pelakunya tidak akan masuk surga? Dalam kitab Al-Ifsah an Ma'anis Shahah, Al-Ifsah an Ma'anis Shahah, Syekh Abdul Mudaffar 560 Hijriah wafatnya, beliau mengatakan, wal kibrul ladzi yakunu misqalu dzarratin minhu yuhramul jannatu wa yujibun nar wal kibru an ibadatillahi azza wa jalla. Kesombongan yang meskipun cuma seberat biji sawi akan menjadikan seseorang terhalang dari masuk surga, wajib masuk neraka, kekal di neraka, adalah sombong berupa tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sombong yang menjadikan dia meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini sombong yang akan menyebabkan seseorang tidak akan masuk surga. Saudaraku yang berbahagia, kesombongan yang menjadikan kita tidak mau mengaplikasikan perintah-perintah Allah. Contoh sederhana, seseorang tidak mau berdoa meminta rezeki karena merasa punya deposito 1000 triliun. Dia ngomong, aku nggak perlu doa minta rezeki pada Allah karena duitku cukup untuk 1000 keturunan. Cuma tidak mau berdoa, dan tidak mau berdoanya itu karena sombong, dia neraka selamanya, tidak akan masuk surga. Semoga taufik, hidayah, dan ma'unah dari Allah senantiasa dicurahkan pada kita. Bertambah usia kita, makin dekat kita pada kematian, kita semakin bisa menjadi hamba Allah yang tawadhu, yang rendah hati di hadapan sesama hamba Allah, rendah diri di hadapan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.